Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sementara sebaliknya dengan kita untuk kita memilih istri, perlu juga kan? Perlu juga. Masya Allah, tabarakallah. Apakah kira-kira yang cantik memang itu kecantikan sebagai suatu matlamat? Apakah kira-kira yang ada duit memang itu juga diantara daripada tujuan? Apakah kira-kira yang mempunyai jawatan dan kedudukan itu juga diantara daripada matlamat dan target? Tapi bagaimanapun Nabi kita bersabda, perempuan itu dinikah dikenakan kena kecantikannya, dikenakan kena duitnya, dikenakan kena kedudukannya atau pangkatnya, dan juga dikenakan kena agamanya. Fadhfar bidzati dini taribat yadak. Pilihlah wanita yang agamis, wanita yang kenal agama, Anda akan selamat. Fadhfar bidzati din taribat, asal daripada taribat yadak akan menjadi sengsara dan miskin kamu. Itu kata-kata tidak dimaksudkan maksud dan hakikatnya. Sekarang tentang wanita pilihan, yang penting juga agama dan juga akhlak dan perangainya. Bukan tidak cantik langsung, bukan tak ada kelas, adilah yang ada hidung. Masya Allah tabarakallah, ya, yang walaupun agamanya bagus tapi tak ada hidung misalnya, tidak juga jadi masalah juga nanti. Takut kalau ada kita semuanya tak ada hidung bagaimana? Jadi masalah. Dadadak. Itu sudah merupakan kebiasaan daripada Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang tidak pernah tidur malam. Malam terperuntukkan untuk urusan rakyat, siang malam terperuntukkan untuk urusan ibadah, komunikasi beliau dengan Allah, dan di sepanjang siang untuk urusan rakyat. Malam meronda, jalan. Pengen mau tahu tentang keadaan rakyat seperti apa. Kita sangat-sangat menginginkan sekali, apakah kira-kira dengan presiden, wakil presiden, timbalan menteri, perdana menteri, atau juga orang-orang yang ada pangkat, agar dengan mereka coba ikut jalan kampung, ikut jalan yang jarang-jarang dilalui oleh orang ramai, supaya kita tahu tentang keadaan jalan tadi itu seperti apa. Kalau dengan kita daripada syalam, kita ikut jalan yang biasa dijalani oleh orang ramai, itu tidak akan kelihatan kejanggalan dan kekurangan yang ada pada jalan tersebut. Khair, Masya Allah tabarakallah. Sekali-sekala dengan kita beli tiket ikut beratur. Sekali-sekala dengan kita ikut pergi ke pasar, secara menyamar bagaimana keadaan di pasar, supaya kita tahu betul. Jadi tidak ada yang namanya solekan, tidak ada yang namanya dibuat-buat, atau juga tidak ada yang namanya ditunjuk-tunjukkan seperti itu. Memang secara original seperti apa keadaannya, itu yang ingin dilihat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dengan kunjungan dan juga dengan ronda beliau dari malam ke malam tanpa diketahui oleh orang ramai, yang tahu hanya beberapa orang bodyguard beliau, diantaranya Aslam, ayo berangkat. Nggih, berangkat. Bak. Sampai ke satu lokasi, ke suatu perumahan, ternyata kedengaran dialog antara dua orang makhluk, antara dua orang insan. Sepertinya suara seorang perempuan tua dengan anaknya. Jadi pada waktu itu dialog perbincangan antara dua orang tadi itu, di mana dengan yang tua nampak seperti suara mengatakan, ayo cepat-cepat masukkan saja air itu ke dalam air susu. Cepat-cepat masukkan saja air itu ke dalam tong air susu, sebab dia sudah dekat terbit fajar, sudah dekat subuh. Jadi kata si perempuan tadi itu menjawab, kata si perempuan yang satunya menjawab, tapi kan tuanku, Khalifah Amirul Mukminin tidak membenarkan dengan kita mencampur air susu, sebab itu penipuan. Nabi kita bersabda dalam subhadits, dia tidak berkata seperti itu. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami itu bukan daripada golongan umatku. Jadi kata si perempuan tadi itu, tidakkah tuanku tidak benarkan kita mencampur air susu? Ya, itu aturan tuanku, itu aturan pemerintah. Kita di sini tuanku di mana? Dari mana tuanku boleh tahu? Campur lah. Daripada 2 botol lebih elok dengan kita dapat 3. 2 botol kita dapat uang 20 ringgit, tapi kalau 3 botol kita boleh dapat 30 ringgit. Modalnya beli 1 botol air, campurkan kepada susu tadi itu. Orang tak boleh rasanya kurang lebih ya. 1 zam-zam
100 ringgit mahal. Nah, dengan kita boleh campur dikit, kita carikan air dari mana-mana saja lah. Mungkin air daripada sungai, atau daripada air gau, atau daripada gua musang, atau daripada gua kambing, atau daripada gua apa saja. Campur yang agak mirip-mirip rasanya seperti dengan air zam-zam. Air zam-zam laku. Yang itu di Indonesia sampai 300-400 ribu rupiah lah. Di sini sampai ratusan ringgit lebih. Kalau kita boleh campur separuh, kita bagi garam sedikit, bagi sedikit ajinomoto, bagi sedikit kecap, terus seperti apa rasanya, nampak rasa pelik, orang boleh terima, dapat untung banyak. Daripada 100 jadi pada 150, itu guys. Ya, tapi Omar di mana, kita di mana? Kata perempuan tadi itu, "Ma, kalau Omar tidak ada di sini, tapi di mana keyakinan mak dengan Tuhannya Omar?" Terperancat mak tadi itu. Oh, ini anak yang betul-betul terhubung dengan Allah Jalla wa'ala. Aslam, ya tuanku, catat taman apa ini namanya, nomor rumahnya, lorong mana, coba pastikan yang berbual-bual tadi itu tuh siapa. Maka dengan Aslam keesokan harinya beberapa waktu kemudian langsung pergi ke sana, sorpi ke sana, selidik, adakan kaji selidik. Ternyata yang tua tadi itu adalah mak, yang tadi itu adalah anak kandungnya, anak gadisnya. Maka setelah mendapatkan informasi yang perempuan tadi itu belum kawin lagi, sementara dengan maknya adalah perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Jadi mak kita sebut dengan ibu tunggal. Sayyidina Umar langsung kumpulkan putra-putra beliau, yang dengan Asimnya, yang dengan Abdullah bin Omarnya, yang dengan Sayyidina Abdurrahmannya, yang dengan Sayyidina Bilalnya. Putra-putra Sayyidina Umar dikumpulkan semuanya. Apa kata beliau? Saya nak calonkan salah seorang daripada kalian untuk menikah seorang perempuan. Ilaukan Nabi abikum taqah, kalau bapak kalian ini ada hajat dan ada keperluan kepada wanita, aku tak pelawak kalian untuk menikahinya. Aku dah lebih aula daripada kalian semuanya. Tapi orang tua kalian ini disibukkan dengan urusan khilafah, urusan pemerintah, urusan rakyat, macam-macam kesibukan yang menyibukkan. Seandainya orang tua kalian ada waktu, ada peluang, aku tak pelawak kalian untuk menikahinya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Omar, saya sudah abah, saya sudah kawin. Kata yang satu, saya sudah menikah. Kata yang satu, saya tidak ada cadangan. Kata Sayyidina Asim, aku belum nikah lagi. Oke, nikahkanlah aku kepada wanita tadi itu. Wanita, anak laki-laki, anak tuanku, anak khalifah, dikawinkan dengan perempuan pedagang susu. Allahu Akbar. Abang coba bayang sedikit, tidak mempelit, tidak menghina-hinakan, tidak ada tujuan apa-apa. Kalau seandainya kira-kira di tempat kita yang paling kita pandang di Batu apa? Jual apa kira-kira? Penjual kacang, penjual pisang goreng, atau juga penjual kerupuk, lepok, likoh, atau apa yang seumpamanya. Ya tapi jangan dikira sedikit tuh. Itu 2 tahun kerja sudah boleh naik pergi ke Mekah. Berbanding dengan yang Pakatan itu 10 tahun udah kerja, tak dapat duit, tak dapat apa-apa. Penampilannya saja Masya Allah besar sekali. Masya Allah, tabarakallah, baju berganti-ganti, ada jenama lagi. 10 tahun kumpul duit tak cukup-cukup. Yang jual pisang goreng, Masya Allah, tabarakallah, pisang goreng modalnya mudah. Modalnya sedikit, untungnya banyak, Masya Allah, tabarakallah. Dan pasti habis. Jual kereta, kadang-kadang sehari tak ada customer datang untuk tawar kereta. Jual pisang goreng tak payah ditawarkan, beratur orang nak beli. Macam juga dengan jual nasi lemak, insya Allah kompom habis. Ya kalau nasi lemaknya sedap lah, kalau tak sedap orang tanah beli juga. Khair kembali sedikit saja dengan ujung cerita. Ternyata dengan Sayyidina Asim tadi itu dikawinkan dengan wanita pedagang penjual air susu, karena yang dipilih tadi itu adalah agamanya, amanahnya, akhlaknya, perangainya, yang walaupun dia anak penjual air susu, yang walaupun dipandang rendah dan sinis oleh orang ramai, itu tidak peduli. Yang penting dia mulia di sisi Allah, yang penting dia dikenal oleh para malaikat-malaikatnya, yang sehingga daripada hasil pernikahan Sayyidina Asim dengan wanita tadi itu lahir putri mereka yang pertama diberi nama dengan Laila. Laila kawin dengan Abdul Aziz. Daripada hasil pernikahan mereka,
Abdul Aziz kawin dengan Lela. Anak pertama mereka laki-laki diberi nama dengan Omar, yang akhirnya menjadi Omar bin Abdul Aziz, khalifah yang memerintah yang tidak ada duanya setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Keadilan, kebijakan, ketabahan, kesabaran ini berkat benih yang bersih, benih yang baik, benih yang mulia, yang di Padang itu agamanya terlebih dahulu, itu akan melahirkan generasi yang mulia.